lu seimbang loh. Lu punya momen di mana lu mengappreciate present time gitu. Tanpa worrying, aduh besok Senin apa ya? Aduh besok Selasa gimana ya? Minggu depan apa gitu. Maksudnya bisa hadir dalam momen aku sedang main sama teman-temanku dan untuk saat ini cukup untukku. Ketika kita semua mencari celah bahwa meyakini bahwa semua hal itu pasti ada celahnya gitu. You will miss out on a lot of things yang memang hadir untuk bisa kamu nikmati gitu. Semua coretan-coretan kamu di buku pelajaran yang bikin guru marah. Semua karakter-karakter yang kamu karang di tembok kamar yang bikin mama ngomel gitu untuk ngecat ulang dan segala macam. Itu ternyata berujung di tahun 2025 jadi film animasi terlaris. What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s. With one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Hi everyone, welcome back to In Our 20s podcast, Navigating Life in Our 20s, one step at a time. Oh ada U-nya. Ada gitunya, harus ada gitunya. Oke, kembali lagi dengan aku Jihan selaku founder dan juga host dari In Our 20s. Mungkin sekarang teman-teman akan ngelihat kita udah lumayan sering nih upload podcast lagi. Karena sebelumnya ketika aku keliling-keliling ke event-event atau ketemu teman-teman gitu, banyak yang bilang kayak kenapa nih sekarang In Our 20s jarang upload podcast gitu. Karena sekarang kita lagi banyak fokus untuk garap event, garap produk-produk dan lain-lain juga. Cuman salah satu hal yang aku mau share di awal pembuka tahun 2026 ini adalah hopefully tahun ini di 2026 kita bisa bikin lebih banyak podcast lagi dan juga sebenarnya program-program di YouTube. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya banyak rekomendasi mau kita ngomongin apa nanti bisa share-share juga di komen. Nah, hari ini aku excited banget karena tamu hari ini jujur aku seneng banget karena aku ngikutin banget satu karyanya dan dua juga orangnya gitu. Dan hari ini kebetulan sosok ini akan sharing banyak hal di podcast In Our 20s. Langsung aja kita sambut Mas Rian Adriandi. Halo teman-teman semuanya. Halo Jihan, apa kabar? Hai Mas, aku baik. Mas Rian apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Terima kasih udah diundang. Gimana Mas untuk kan kemarin kan sempat rame tuh dari yang tahun lalu. Terus habis itu aku semenjak itu tahun lalu pas Mas Rian bikin Jumbo. Oh bikin Jumbo. Apa yang rame-rame? Apakah saya bikin kontroversi? Jangan-jangan. Nah terus habis itu selama 1 tahun ini menurut aku nama Mas Rian salah satu sosok yang sering banget muncul lah di timeline aku. Waduh. Gitu di timeline orang-orang sekitar. Follow. Ya, itu alasannya kenapa muncul. Tapi kayaknya banyak banget orang-orang yang kayaknya kalau ngomongin industri film sekarang tuh nama Mas Rian sering disebut gitu. Aduh. Nah tapi mungkin boleh gak sih Mas kayak perkenalan lagi sama audiens atau menonton teman-teman In Our 20s sebenarnya Mas Rian ini sekarang kesibukannya apa aja sih yang saat ini banget gitu. Oke. Halo teman-teman In Our 20s, senang berkenalan dengan kalian, dengan Jihan. Ini pertama kali aku kesini. Namaku Rian Adriandi, dipanggil Rian boleh, Adriandi jarang sih, Rian aja umumnya gitu. Mungkin ada yang tahu tahun lalu itu ada film animasi Jumbo. Nah itu aku sutradara dan penulisnya gitu. Dan kesibukanku sih saat ini sebenarnya mungkin juga banyak yang awalnya kenal dari aku sebagai komika ya, stand up comedian. Terus pernah main serial komedi juga, Malam Minggu Miko bersama Raditya Dika. Kesibukan kalau saat ini sih masih bercerita lewat medium film gitu. Jadi ya ini hari-harinya sedang dipenuhi dengan ngobrol-ngobrol ke banyak teman-teman media, salah satunya juga teman-teman di In Our 20s untuk menceritakan gitu film yang lagi aku kerjakan dan akan dirilis gitu. Oke. Yeay. Thank you Mas Rian udah main kesini. Yeah. Kita senang banget loh. Sama saya juga excited. Termasuk rakyat yang taat pajak itu juga. Just putting it out there ya. Mas, ini kan lagi rame banget nih tentang Nawila. Karena di aku sendiri pun, despite aku follow Mas Rian gitu ya, dan despite aku follow Bu Reda dan banyak orang Visinema juga, tapi menurut aku Nawila ini antusiasmenya lagi rame banget. Aduh, gitu. Alhamdulillah, amin.
Nah, hari ini kan kita mau banyak ngomongin nih tentang Nawila. Tapi mungkin boleh diceritain sedikit gak sih Mas? Kayak dikit aja gitu tentang Nawila ini tuh apa sih, cerita apa sih? Oke, jadi Nawila ini adalah sebuah novel anak-anak yang rilis tahun 2012, ditulis oleh seorang penulis bernama Ibu Reda Gaudiamo, yang juga dia adalah seorang musisi, seorang penulis gitu, dan seorang ibu. Nawila itu bercerita tentang anak gadis kecil umur 6 tahun tinggal di Surabaya tahun 1968. Dan dari bukunya itu kita diajak sebagai pembaca untuk menyelami dunia Nawila, menyelami sudut pandang Nawila, bagaimana dia melihat dunia, bagaimana dia melihat peristiwa di sekitarnya, bagaimana dia berinteraksi dengan banyak sekali orang dewasa dan anak-anak seumurannya di sebuah gang di rumahnya. Di Surabaya itu ada sebuah gang namanya Gang Kerembangan gitu. Nah, Nawila ini bercerita tentang bagaimana Nawila buku ya, karena Nawila film ini juga sebenarnya diadaptasi dari situ gitu. Kita mengadaptasi dari buku yang pertama, dan dia bercerita bagaimana Nawila itu sehari-harinya itu sudah penuh dengan hal yang buat dia sempurna gitu. Dia tinggal bersama ibunya, mak, bersama ada mboknya, karena paknya tuh bekerjanya di laut gitu, bapaknya tuh bekerja di perusahaan logistik gitu, sehingga berlayar gitu bawa kapal kargo. Dan di gang itu dia punya 3 sahabat namanya Dul, Bud, sama Farida. Dan setiap hari tuh rutinitasnya tuh begitu aja gitu. Pergi ke pasar sama mak, main sama Farida, Dul, dan Bud, baca surat dari pak, dapat oleh-oleh buku dari pak gitu. Sampai suatu hari dia dipaksa bertumbuh gitu karena sesuatu hal terjadi gitu, dan teman-temannya harus masuk sekolah sementara dia enggak, karena dia belajar baca dan menulis tuh sama mak di rumah. Dan mak ada resistance gitu, kayak nggak perlulah sekolah, bisa belajar sama saya gitu, karena pada era itu wajib belajar belum ada. Jadi sekolah tuh masih opsional. Enak banget ya. Latarnya tuh 1960 ya? 1968 ya, 1960-an akhir gitu. Nah, barulah ada sedikit, kalau aku boleh bilang, riak perubahan lah gitu. Dari rutinitas yang tadinya sangat comforting buat Wila, setiap hari akan begini terus gitu, ternyata tiba-tiba berubah gitu kan. Kalau mau main harus nunggu teman-temannya pulang sekolah agak sore, dan ternyata teman-temannya udah agak capek gitu. Jadi banyak berubah, dan akhirnya ya dia harus belajar bahwa masa kecil itu, aduh sedih, masa kecil itu nggak selamanya gitu. Pasti akan ada sesuatu yang mulai berubah, dan dia sebagai seorang manusia yang harus embrace itu tanpa meninggalkan suaranya, tanpa meninggalkan identitasnya dia gitu. Aku tuh beberapa hari yang lalu baru banget rewatching Jumbo gitu, sambil aku juga lagi ngeliatin konten-konten Nawila gitu. Terus aku tuh jadi pas mau ngobrol sama Mas Rian, salah satu yang aku mau tanya tuh, kan Jumbo sama Nawila ini kan sebenarnya dua-duanya garis merah, benang merahnya itu adalah sama-sama ngebahas tentang anak kecil. Nah, kenapa Mas Rian punya spesifik interest tentang pembahasan anak kecil ini sebenarnya? Oke, menarik banget ini, terima kasih pertanyaannya. Kalau secara yang ya sebenarnya yang men-trigger pertama banget sampai kenapa bahkan bikin Jumbo, itu karena aku merasa sangat kurang sekali di tengah industri perfilman Indonesia yang lagi sangat maju, lagi sangat berkembang, banyak sekali film-film yang sekarang semakin baik kualitasnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman atau Jihan bandingin 10-15 tahun lalu, trust penonton Indonesia terhadap film Indonesia tuh jauh berkembang sekarang. Orang tuh mau ke bioskop untuk nonton film Indonesia gitu, karena mereka udah percaya bahwa sekarang kualitas produksinya naik, tematik ceritanya naik, aktingnya juga bagus. Jadi udah bisa tersaring mana film Indonesia yang dibuat dengan serius, mana yang asal-asalan tuh orang udah bisa bedain kan. Nah, sayangnya aku merasa di tengah perfilman Indonesia yang makin banyak, kok dikit banget ya film semua umur. Buat aku tuh itu kayak ada, tapi sangat sporadis, sangat jauh-jauh gitu. Di eraku dulu ada Laskar Pelangi, ada Petualangan Sherina, Joshua gitu. Kita bisa sebut banyak banget. Terus ya pernah ada Lima Elang, Koki-Koki Cilik, Petualangan Menangkap Petir. Aku bisa tuh, saking dikitnya aku bisa nyebut aja gitu semua gitu kan. Petualangan Sherina 2 terakhir gitu. Ada atau enggak? Ada, tapi sangat jarang gitu. Dan aku pernah melihat gitu bahwa ada keluarga
ayah ibunya mau beli tiket bioskop gitu, anaknya nggak bisa ikut masuk gitu. Akhirnya ya disuruh ikat jalan sama temennya lah di mall atau apa gitu ya. Kan sangat sayang banget gitu. Yep. Atau ya jadi worst case-nya adalah dia dibawa masuk ke film yang ratingnya belum bisa dia tonton sebenarnya. Dan itu kan nggak nyaman untuk banyak pihak. Pertama buat orang dewasanya pasti akan sibuk ngeliatin film dan ngeliatin anaknya. Wah, ini nggak boleh tutup matanya, tutup kupingnya, itu kan jadi gangguan menonton. Atau ntar anaknya nggak paham secara konteks apa yang dia tonton, akhirnya dia gelisah, minta handphone, buka tablet, terang ganggu penonton, macam-macam gitu. Jadi itu gitu rasa pengen deh ada film yang apa ya, semua umur tuh bisa nonton gitu. Nah, kenapa spesifiknya ke anak-anak? Karena aku juga percaya perfilman Indonesia lagi bagus-bagusnya gini. Butuh banget dipikirin regenerasinya. Maksudku ya 15-20 tahun lagi gimana kita bisa apa ya menurture curiosity atau keinginan cita-cita gitu ya. Kalau anak-anak Indonesianya nggak sering ngelihat film Indonesia yang bisa bikin mereka terinspirasi, maksudnya terinspirasi gini, oh film Indonesia tuh bisa bagus ya gitu. Berarti ada possibility dong gue punya cita-cita di sini, mau jadi director kah, mau jadi screenwriter, mau jadi aktor gitu. Menurutku perlu lebih banyak itu gitu. Jadi tapi kalau spesifiknya kenapa banyak dengan karakter anak-anak, karena aku juga merasa karakter anak-anak sejauh ini ya, dan sekarang udah makin baik sih aku lihatnya. Tapi selama ini pas aku tumbuh dulu banyak sekali media yang karakter utamanya itu anak-anak, karakternya tuh sangat satu dimensi gitu loh, sangat hitam putih gitu. Ya anak baik ini anak jahat ini gitu. Yang ini pasti nakal, yang ini terpuji, yang ini tercela. Hitam putih banget gitu. Sementara kenyataannya anak-anak kan manusia. Mereka itu hidupnya baru sebentar di dunia ini. Mereka masih banyak belajar sehingga banyak sekali dimensi yang mereka belum cukup paham gitu. Dan mereka masih meregulasi banyak sekali perasaan yang mereka juga masih coba pahami. Mereka bisa seneng, mereka bisa sedih, mereka bisa kecewa, mereka bisa ambisius, mereka bisa punya mimpi kayak Don. Dan bisa juga ketika dia cukup pintar, dia punya mimpi seperti Don, dia bisa manipulatif seperti Don gitu ya. Oh, mumpung aku punya teman ajaib seperti Mary, ya baguslah untuk pertunjukanku bisa jadi bagus gitu. Bisa jadi juga ada orang seperti Atta yang punya kesedihan, nggak tahu cara ngeregulasinya, dilampiasinnya ke teman-temannya gitu. Dan itu maksudku, aku ngerasa butuh lebih banyak media yang mencoba berbicara sama anak-anak bahwa kamu tuh manusia, kamu apa adanya gitu. Jadi kamu masih belajar, dan ini juga untuk ke orang dewasanya gitu ya, bahwa cara terbaik untuk mereka memahami diri mereka sebagai manusia ya membiarkan mereka berproses dan mengenal segala macam rasa itu gitu. Lebih ke situ sih awalnya perasaan kenapa ke sana. Menarik. Nah, sebelum aku tarik untuk banyak belajar lebih dalam tentang 20s-nya Mas Rian atau bahkan di umurnya sekarang gitu. Masih ponian dulu. Nah, aku jadi tertarik tadi kita ngomongin tentang fase masa kecil gitu ya. Kayak kalau ngomongin fase masa kecilnya Mas Rian, itu sebenarnya apa sih hal yang paling memorable? Baik itu nggak harus hal-hal yang baik banget, tapi in general paling memorable dan mungkin paling kontribut besar ke membentuk Mas Rian hari ini. Apa ya? Satu kayaknya sih kasih sayang dari ibu itu pasti ya, misalnya dukungan gitu ya. Walaupun kasih sayang nggak selalu dalam bentuk yang selalu lembut ya gitu. Misalnya seperti Mak di Wila juga gitu terhadap Nawila. Maksudnya dari dulu keinginan aku untuk bercerita gitu lewat medium animasi itu memang sudah pernah aku sampaikan kepada orang tua aku dari aku usia 4 gitu. Dan aku sangat bersyukur tidak ada dismissal gitu, tidak ada penolakan gitu ya. Lebih kepada mereka justru jujur gitu, kayak nanya, kamu mau bikin seperti itu, emang udah tahu belajarnya mau di mana kayak gitu, mau dapat ilmunya dari mana gitu ya. Kalau memang iya di mana gitu, karena kalau sampai belajar ke luar negeri gitu mama papa nggak bisa, maksudnya secara finansial memang tidak memungkinkan gitu. Dan aku juga pada saat itu
mencari tahu waktu kecil ya bahwa animasi itu yang aku inginkan kan sebenarnya animasi yang bercerita lewat karakter, lewat story gitu. Sementara at the time saat itu animasi lebih banyak dipergunakan untuk TV komersial, lebih kepada ke advertising, bukan storytelling gitu. Mungkin kalau kamu tumbuh di era 90-an enggak? Aku 2000-an. 2000-an. Ya pokoknya dulu tuh misalnya kayak iklan pasta gigi, giginya animasi Oh, gitu. iya. Sikatnya bisa terbang sendiri kayak gitu-gitulah. Iklan sabun dan seterusnya, iklan minuman bersoda, banyak lah. Animasi lebih ke buat jualan gitu, bukan buat bercerita gitu. Nah, sementara kan anak-anak 90s itu seperti aku milenial itu kan banyak sekali asupan media dari Jepang dan Amerika pada saat itu ya, semua anime, semua kartun masuk sehingga kita tahu animasi yang bercerita dengan karakter, dengan cerita gitu. Nah, salah satu aspek juga di masa kecilku yang menurutku pembentukanku adalah sekarang itu ya ya aku sempat bertemu dengan anak-anak seperti Atta gitu yang mungkin sekarang aku jadi lebih bisa melihat mungkin dia melampiaskan kekesalan yang aku nggak tahu apa gitu ya ke aku gitu. Tapi banyak sekali momen-momen di mana aku merasa bahwa keunikanku itu salah. Dulu tuh aku ngerasa itu gitu ya. Aku tuh saking sukanya nonton kartun dulu dan menggemari gitu ya. Dulu kan bukan kayak sekarang pakai streaming atau apa ya. Dulu tuh pakai video kan nontonnya. Aku suka nonton, rewind, nonton lagi gitu. Kebetulan aku anak tunggal. Jadi nggak punya kakak adik di rumah. Jadi temanku memang waktu pada saat itu ya kalau nggak buku cerita, ya komik, ya film gitu. Aku tuh sampai titik dimana bisa hafal adegan dan dialog gitu dan bisa mengutarakannya ulang gitu per scene gitu. Nah, ya mungkin itu buat sebagian anak di sekolah lucu dan menghibur. Ada yang buat mereka merasa itu cari perhatian, ada yang buat mereka itu annoying. Jadi aku kadang suka diganggu juga gitu sama dibully lah gitu, kayak anak aneh gitu. Terus kayak aku tuh nggak merasa storytelling yang baik itu gender based ya. Jadi aku tuh agak nggak percaya. Aku tuh menolak sebenarnya kayak Pink tuh hanya buat perempuan gitu. Laki-laki harus pakai baju-baju yang dark aja kayak gitu atau monokrom gitu. Nah, sehingga dulu ketika perusahaan animasi yang bermaskot tikus itu sedang jaya-jayanya dengan segala musikalnya, dengan segala princessnya, aku suka banget gitu. Dan aku suka lagu-lagunya, lagu-lagu mereka kan film-filmnya tuh berlagu-lagu dan aku menghafal lagunya gitu ya. Ya banyak lah kata-kata kasar yang diujarkan kepada aku gitu. Nah, kamu bukan anak cowok sejati, nontonnya kayak gitu. Biasanya hal-hal seperti itu ada. Tapi ya itu juga membentuk aku persepsi bahwa akhirnya aku sadar bahwa bukan akunya yang salah gitu. Nah, ini membutuhkan proses yang lama sih sampai aku akhirnya sadar di satu titik. Sedikit ngerepet ke spiritual nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku menyadari bahwa manusia di bumi ini ada 7 miliar lebih. Aku nggak akan bisa bikin mereka semua suka sama aku gitu. Apapun yang aku lakukan, apapun aku yang buat, ada 7 miliar. Gimana caranya aku bisa meyakinkan 7 miliar untuk semua suka sama apa yang aku buat, untuk semua setuju sama apa yang aku lakukan gitu. Tapi aku kemudian mengingat bahwa 7 miliar ini ada yang menciptakan dan dia hanya satu. Ya udah aku cari approval dia aja gitu. Dibanding nyari approval 7 miliar sama approval 1, gampangan mana? Ya cari approval 1 kan. Gua nggak akan bisa dapat ridho 7 miliar orang, mendingan dapat ridho 1 Tuhan. Lebih gampang semuanya gitu. Jadi pas itu baru nyadar kayak ketika ya film Jumbo bagus terus ada satu yang bilang film Jumbo sampah, jelek apa. Ya emang pasti begitu gitu. Nah itu jadi aku bisa bilang terima kasih bully-buliku saat SD. Terima kasih gitu. Jadi kayak aku sekarang sadar bahwa ya memang kalian tidak bisa saya senangi gitu. Tapi saya bisa lebih fokusin energi sama waktu yang kepada yang appreciate gitu. Dan gue juga nggak harus capek-capek ngejelasin ke mereka juga. Kan mereka juga sebenarnya kalau kita mikirin orang mikir apa soal kita, sebenarnya yang lebih capek kan kita gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak mikirin kita 24 jam gitu, nggak setiap detik gitu. Ronaldo. Nah,
Sampai akhirnya gue ngomong Ronaldo, lu baru mikirin Ronaldo Bener, kan? Sebelum gue ngomong lu nggak mikirin Ronaldo Bener. kan? Enggak. Makanya ini kayak udahlah gitu, dia sekali ngomong nulis gitu review film Jumbo jelek gitu. Terus habis itu jadi mikir mana nih GoFood gue nggak nyampe udah gitu mikirin Jumbonya selesai gitu ya. Udah paling cuma di detik itu doang dia nggak suka film Jumbo, habis itu selesai kan gitu. Dia nemu film lain yang ada yang dia suka ya sudah silahkan gitu. Nah, kalau aku denger dan aku lihat teasernya Nawila, aku melihat kayaknya ada sedikit, bukan sedikit mungkin ya, banyak relevansi cerita Mas Rian pas kecil sama kekompleksan karakter Nawila. Karena tadi balik lagi pas kita obrolin kan karakter Nawila ini pengennya dibikin bukan cuman anak-anak yang ya udah baik atau enggak jahat atau nakal gitu kan, tapi kan kompleks. Nah pas akhirnya Mas Rian ngegarap Nawila gitu, ada nggak melihat kayak relevansi atau jadi keinget lagi kayak aduh dulu gue pas kecil iya lagi gini lagi yang gitu-gitu. Ya Nawila tuh kan ada satu momen ikonik di bukunya yang akan hadir di filmnya juga. Dia mengira ketika ada lagu keluar dari radio, dia mengira bahwa orang yang menyanyikannya itu di dalam radionya gitu. Jadi dia penasaran banget sekecil apa orang yang nyanyi dalam radio ini gitu. Akhirnya dia cari obeng, dia bongkar, terus dia kecewa ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam situ. Aku nggak tahu ini relevansi atau dulu aku sama bodohnya gitu. Tapi dulu aku melakukan hal yang sama bukan untuk radio ya. Dulu aku tidak mengerti konsep waktu. Ya, jadi dulu aku punya satu tontonan favorit waktu SD. Dia itu tayangnya selalu jam 4 sore. Jadi pulang sekolah tuh biasanya ngerjain PR, terus nonton itu, habis itu baru mandi gitu kan. Jadi dulu tuh rutinitasnya gitu. Jadi mirip Wila lah, gue punya rutinitas dulu gitu. Pulang sekolah, bikin PR, jam 4 tontonan itu, habis itu mandi. Pernah suatu hari, gue lupa gimana, pokoknya gue ketiduran aja. Tidur siang, bablas, acara TV itu kelewatan sama aku ketiduran. Bangun-bangun tuh kayak jam 5:30 gitu. Sedih dong. Saat dengan PD-nya, oh tenang aja, TV-nya aku matiin. Terus semua jam di rumah aku turunin. Aku puter balik ke jam 4 dengan percaya diri 100% bahwa ketika aku nyalain TV acaranya akan balik lagi. Ya ada hal-hal seperti itu yang pernah aku lakukan gitu. Terus aku sangat dekat dengan makku ya, almarhumah mama gitu, suka diajak pergi belanja. Jadi aku juga lihat gitu aktivitas dia nawar, trik gimana caranya dia bilang ya udah saya nggak jadi beli belaga jalan, ntar orang yang jualan ngejar ya udah boleh bu harga segitu. Nah itu udah hatam banget lah gitu. Terus kalau ke toko kain ya, dulu aku kalau ke toko kain tuh ngelihat kain-kain digantung tuh kayak masuk hutan belantara gitu, namanya kecil banget kan. Jadi kayak bisa gini-gini selendang gitu yang digantung-gantung gitu. Jadi dan emakku juga cukup galak gitu, untuk banyak hal galak banget gitu. Tapi salah satu relevansinya adalah yang aku paling rasakan ya, bahwa cara ngelihat dunia pada saat aku seumur Nawila dengan sekarang itu beda. Bahkan ketika aku sedang mencoba mengingat memori waktu aku seumur Nawila itu beda ngelihatnya. Maksudnya misalnya gini, cara orang dewasa bisa mengingat sesuatu kan melalui jejak dokumentasi ya. Apakah itu foto, apakah itu video gitu ya. Kita nggak bisa benar-benar nginget karena pasti sekarang ingetan kita tuh walaupun menurut kita wah gue masih inget banget kayak apa, sebenarnya kenyataannya di memori kita tuh dia blur. Dia blur gitu. Nah, dan itu terbukti ketika misalnya kita bisa mengingat sesuatu lewat foto ya. Oh iya nih, ini rumahku waktu kecil nih, misalnya kamu udah pindah sekarang ya. Terus ini rumah kamu waktu tumbuh kecil nih. Oh iya ini rumahku gitu. Terus kamu kalau ngelihat apa adanya fotonya, kamu pasti kayak iya bener sih ini rumahnya gitu. Tapi aku yakin 100% ketika kamu waktu kecil di situ, kamu ngeliat rumah itu nggak kayak gitu. Bener lagi. Semuanya lebih besar, semuanya lebih seru gitu ya. Bahkan ada aku tuh dulu kalau jalan kemana lah, ke mall atau kemana, ngeliat ubin yang motifnya tuh beda-beda, aku cuman mau nginjek kotak yang abu-abu gitu kan. Karena kalau kotak yang coklat ranjau gitu. Kayak hal seperti itu dan dulu sekolah SD ku tuh duniaku gitu. Menurutku sekolahku dulu tuh besar banget, lapangannya besar, UKS, koperasi, perpustakaan gitu ya. Tapi ketika udah dewasa balik ke sana lagi ternyata kecil banget gitu. Nah, lensa itu yang nggak bisa tertangkap oleh dokumentasi foto, nggak bisa tertangkap oleh memori gitu. Nah, aku punya kesempatan di Nawila
untuk ngajak kamera, untuk ngajak penontonnya tuh jadi Nawila gitu. Jadi kita ngelihat dunia tuh dari kacamata dia. Makanya ada kok yang komentar gitu, ini film apa sih? Katanya settingnya di Surabaya, kok kayak gini? Emang Surabaya warna-warni? Ada yang nanya gitu tuh ada gitu. Nah, ya aku bukan berusaha menjelaskan ya, tapi ini visi kreatifku gitu. Dan visi kreatif yang juga udah didiskusin sama Bu Reda. Dan aku ngerasain itu dari cara Bu Reda menceritakan cerita-cerita Nawila gitu. Kok ada anak ngasih nama peliharaannya sangat deskriptif, anak ayam kuning kecil sekali gitu. Itu kan berarti sangat sensorik. Anak ayam warnanya kuning, ukurannya kecil sekali. Oh, buat aku dia anak ayam kuning kecil sekali gitu. Jadi Willa udah punya, menurutku udah punya sudut pandang yang sangat unik gitu. Bagaimana dia mengira ada Lilis Suryani nyanyi dalam radio sampai dia bongkar gitu. Dan bagaimana saking dia sukanya mata ikan bandeng, dia bilang ke maknya, "Mak, belanjain dong mata bandeng ikan bandeng yang matanya banyak" gitu. Di pikiran dia itu ada gitu. Terus dia merasa bahwa ketika dia minum soda gitu, dia nggak tahu itu namanya soda, tapi ada satu sensasi ketika aku minum minuman limun ini yang dikasih sama Cik Min di pasar, itu ada rasa nyekrus di tenggorokanku sampai aku nggak bisa buka mata gitu. Itu kan sangat apa ya? Aku bahkan nggak kepikiran ngejelasin minum soda tuh seperti itu gitu. Makanya aku bilang sama Bu Reda, Bu, cara kamu menjelaskan peristiwa lewat kacamata Nawila ini sangat unik. Ketika aku punya kesempatan untuk mengubahnya jadi medium film, sayang banget kalau aku bikin dia realistis. Maksudku, aku nggak lagi mencoba bikin film sejarah gitu kan. Maksudnya biopik beda ya, seperti film Habibie Ainun atau film tokoh-tokoh bangsa, itu kan memang realitanya. Mau kita tangkap realitanya supaya kita bisa belajar gitu. Ini enggak, ini kan aku mau memperkenalkan Nawila gitu. Sehingga kalau pertanyaannya, kayak Surabaya nggak warna-warni kayak gitu deh Mas Rian gitu ya. Nah, tolong dibedain nih. Pertama ada dua narasi yang bisa kita perhatikan. Narasi yang pertama adalah anak umur 6 tahun tinggal di Surabaya tahun 68. Yang satu lagi, Surabaya tahun 68 dilihat anak umur 6. Nah, Nawila tuh yang kedua gitu. Karena kalau aku mengerjakan filmnya dengan mindset ini adalah anak umur 6 tinggal di Surabaya, ya filmnya biasa aja dengan kacamata dewasa. Itu kan kalimat kacamata dewasa ya. Iya, ada anak umur 6 tinggal di Surabaya gitu. Tapi kalau aku ajak sini mau nggak lihat Surabaya tahun 68 dari kacamata seorang anak umur 6 bernama Nawila gitu. Wow, keren. Nah, ini berarti Mas, ini berpengaruh banget sama campaign #jadi anak-anak. Betul. Apakah ini berarti yang dimaksud? Betul. Berarti ketika misalnya campaign yang mau dibawa adalah #jadi anak-anak ini, yang Mas Rian mau sampaikan tuh sebenarnya apa? Sebenarnya gini, anak-anak tuh minim sekali penghakiman, minim sekali judgmental gitu. Dia bisa memvalue apa yang terasa indah buat dia, apa yang terasa beautiful untuk dia gitu, tanpa dia perlu mencari konteks untuk memastikan itu sah atau enggak gitu. Kayak aku tuh suka sebel kalau orang ngomong kayak, ya dia ganteng sih tapi gitu kayak gitu ya. Atau kayak bagus sih tapi gitu. Maksudnya orang dewasa tuh sangat terbentuk untuk, ya kita punya critical thinking bagus ya, bener bagus, itu sebuah skill yang kita perlu gitu untuk survive. Tapi ketika kita semua mencari celah bahwa meyakini bahwa semua hal itu pasti ada celahnya gitu, you will miss out on a lot of things yang memang hadir untuk bisa kamu nikmati gitu. Kayak misalnya aku ngasih contoh ya, aku tuh kadang suka akhirnya nyadar belakangan gitu. Kita tuh orang dewasa sering banget resah kalau nggak ngapa-ngapain kan. Aduh, gua gabut nih. Kesannya sehari tuh lo harus sibuk terus gitu. Tiba-tiba orang dewasa tuh diem dikit ngerasa bersalah. Aduh, gua nggak produktif nih gitu. Aduh, gua duduk doang dari tadi gitu. Lah, kalau badan lu lagi minta istirahat kan nggak apa-apa. Iya kan? Kalau misalnya gue lagi duduk di pinggir sungai gitu. Aduh, nggak ada HP, aduh nggak ada apa saya gitu, gelisah banget gitu. Ntar kalau bos gue ngechat gue gak balas gimana, kalau email belum dibalas gimana, aduh deadline apa segala macam gitu. Sementara di depan lu tuh bisa jadi ada banyak keindahan alam yang
yang dia diem aja di situ kan, ngajak lu diem juga. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh anak-anak tuh ya itu nggak filternya tuh nggak penuh dengan keresahan dan ketakutan. Menurutku itu gitu. Aku izin nge-quote tapi bukan dari aku nih, dari film Inside Out yang kedua. Udah nonton belum? Udah. Kan ada anxiety. Dan Riley kan emang bertambah dewasa. Terus itu ada quote dari Joy, dia bilang ya memang mungkin itu artinya tumbuh dewasa gitu. You feel less joy. Dia ngomong gitu kan gitu. Nah, jadi anak-anak tuh aku nggak maksa kalian untuk kayak ya udah lupain lah itu semua kerjaan, enggak. Kita punya tanggung jawab masing-masing, kita udah punya tujuan dan segala macam. Tapi ngingetin lagi jadi anak-anak itu adalah ngingetin lagi dulu tuh lu seimbang lu tuh punya momen di mana lu mengappreciate present time gitu. Tanpa worrying aduh besok Senin apa ya, aduh besok Selasa gimana ya, minggu depan apa gitu. Maksudnya bisa hadir dalam momen aku sedang main sama teman-temanku dan untuk saat ini cukup untukku. Kan anak kecil gitu kan. Betul. Gitu. Aku lagi di kolam bola nih. Ya, this is my reality. For now this is my world, this is my universe gitu. Lagi gebuk-gebukan guling, ya inilah waktuku saat ini gitu. Jadi sehingga mungkin juga ya itu kenapa, karena kita nggak mikirin masa depan terlalu khawatir, akhirnya masa depannya datangnya cepet banget kan. Itu berlalunya jadi cepet banget gitu masa-masa kecilnya gitu. Nah cuman jadi anak-anak tuh lebih kepada appreciate gini. Kita sampai di titik ini tanpa kita sadari itu karena kita kecil, karena bantuan dia gitu. Dia yang penuh dengan curiosity, ingin belajar. Dari tadinya pertambahan nambah jadi tahu pengurangan, nambah jadi tahu perkalian, jadi tahu struktur bunga seperti apa, ulat jadi kupu-kupu seperti apa. Itu kan karena dia selalu pengen tahu. Yep. Akhirnya ya itu ngaruh ke semuanya, psikologis, kognitif, terus self development, semuanya akhirnya kita jadi sekarang. Aku jadi Rian umur 36 yang bisa ngobrol sama Jihan. Sebenarnya kan di balik aku saat ini duduk, di balik Jihan saat ini duduk, ada Jihan umur 6 di situ, ada Rian umur 6 di sini yang lagi tepuk tangan gitu kayak. Untung kita dulu belajar ya, sekarang Jihan jadi bisa punya podcast gitu dan Rian bisa jadi diundang, kan sebenarnya ada mereka gitu. Jadi hashtag jadi anak-anak tuh sebenarnya ya ingat lagi kita pernah jadi mereka, dan kalau kita sekarang udah bukan mereka, let's appreciate them, let's thank them gitu. Jangan salahin mereka atas apapun yang kita kira sekarang kita gagal lakukan tuh bukan karena mereka sebenarnya. It's not their fault. Berarti tadi ada stay present, untuk kayak be present dalam artian kayak ya fokus sama realita yang ada, sama curiosity juga tadi salah satu yang di highlight banget gitu. Salah satu yang aku cukup baca-baca dan pelajarin juga adalah di film Nawila ini mengangkat approach storybook aesthetic. Nah itu tuh part of ini berarti kayak membuat si POV lensa anak-anak ini comes to reality berarti. Betul. Detailnya tuh gimana Mas, boleh diceritain gak? Nonton aja di bioskop. Lebaran 2026. Ya mungkin yang bisa aku bilang bahwa ya bagaimana kita punya medium film ya, audiovisual dengan storybook estetik itu artinya storybook itu kan ketika kita baca storybook itu kan bentuknya prosa ya, tulisan dan semua deskripsi yang di situ akan bergantung kepada teater pikiran pembacanya, ya kan gitu. Nah, storybook estetik tuh artinya nggak semuanya perlu eksposisi yang terjelaskan menurutku. Dan itu yang terjadi di Nawila. Maksudnya gini, kan kita punya banyak sekali pendekatan literatur ya, kalau di dunia literatur tuh ada genre kan gitu. Nah, sekalian berbagi ilmu ya, maksudnya bukan karena aku lebih tahu loh, tapi memang ada perbedaan yang akhirnya ngebantu aku bercerita. Ketika yang terjadi itu di luar logika dunia, tapi di cerita itu dijelaskan bagaimana bisa seperti itu genrenya fantasi. Jadi kayak Harry Potter gitu, kan banyak hal yang terjadi di luar logika dunia gitu. Tapi ada penjelasannya, ada eksposisinya. Memang ada masyarakat magic yang terpisah, terus mereka belajar mantra-mantra, ada penjelasannya gitu.
ketika dia berbasis logika yang sesuai dengan dunia, dijelaskan, tapi bisa di-push secara naratif untuk membawa banyak sensasi yang mungkin belum pernah orang bayangkan, itu jadinya science fiction. Jadi based on science, tapi ternyata eksperimennya jadi alien, ternyata dia pergi ke dimensi mana, ketemu monster apa gitu kan. Base-nya ada, science-nya ada, tapi bisa dia push ke arah cerita yang belum pernah dibayangkan. Itu science fiction. Nah, storybook estetik yang aku dekatin ke Nawila ini, itu namanya magical realism. Magical realism, ada yang terjadi di luar logika dunia, tapi nggak dijelasin kenapa. Itu magical realism gitu. Nah, aku juga suka banget film-film Ghibli. Nonton nggak film-film Ghibli? Aku tahu tapi aku nggak nonton. Nah, film-film Ghibli tuh banyak sekali bermain di magical realism gitu. Dan aku suka bagaimana magical realism tuh bahkan di dalam dunia ceritanya ya, ketika hal magicalnya terjadi, para habitatnya tuh tidak bereaksi seolah itu magical. Jadi ya udah gitu. Misalnya film aku Ponyo ya, aku sangat suka lihat film Ponyo. Ponyo tuh di film Ghibli ada satu anak tinggal di satu tebing di pesisir pantai. Ternyata di bawah laut itu ada sekumpulan goldfish apa, ikan emas, dan mereka tuh bersaudara banyak banget gitu. Nah, ternyata salah satunya itu nyangkut di limbah toples gitu, terus hanyut, terus ketemu sama si anak ini gitu. Si anak ini ngelihat, ikan masnya nyangkut di toples gitu. Tapi bentuk ikan masnya tuh bukan ikan mas kayak ikan ya, kayak anak kecil gitu. Jadi palanya tuh pala manusia, badannya tuh badan ikan gitu. Terus dia bilang, aku harus tolongin dia. Terus dia pecahin itu toplesnya, Pak. Nah pas dia pecahin, si anak ini keiris gitu, jarinya berdarah. Terus ternyata si ikan mas ini pas dia tolong, darahnya dihisap sama dia. Sama ikannya. Dan karena darahnya itu masuk ke dalam dia, si ikan mas ini perlahan-lahan jadi manusia. Karena ada DNA manusia yang masuk lewat darahnya gitu. Akhirnya berteman lah tuh si Sosuke sama si Ponyo gitu. Ada penjelasannya nggak? Nggak ada. Tapi ceritanya tuh menggemaskan banget dan kita bisa ngikutin. Bahkan di situ lebih absurdnya lagi, bukan absurd ya. Si Ponyo ini, si ikan ini punya banyak saudari-saudari ikan mas yang lain. Bapaknya tuh seorang wizard, penyihir yang membuat ramuan. Ibunya Dewi Laut gitu. Jadi kan kayak maksudnya tapi nggak ada penjelasannya gitu. Dan di situ si anak manusianya juga kayak, oh iya Ponyo temanku, udah selesai gitu. Ponyo temanku gitu. Ponyo temanku gitu. Jadi udah nah di Nawila ya nggak se ekstrim itu ya, tapi maksudku ada banyak sisi yang aku juga izinkan penonton tuh wondering tuh apa ya, berandai gitu, kayak kok Pak bisa, ya udah nggak apa-apa lah gitu, nggak perlu aku jelasin karena kan aku bukan bikin science fiction, aku bukan bikin fantasi, aku memang bikin realitanya dunianya Nawila, realismenya Nawila, tapi ada unsur magicalnya gitu. Wow, ini aku jadi belajar banyak loh. menarik. Seru banget. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang jadi anak-anak. Nah, tapi kan Mas Rian sendiri sekarang umurnya udah 36 gitu tadi pas cerita. Akhirnya pas balik lagi pas bikin Jumbo dan sekarang Nawila gitu, dengan konteksnya adalah ngomongin tentang cerita anak-anak gitu. Ada nggak kesulitan ketika akhirnya Mas Rian, aku sih ngerasanya asumsi aku ya, ketika bikin film anak-anak mungkin perlu memaksa Mas Rian jadi anak-anak lagi at some point gitu. Ada nggak kesulitan? Itu benar, tapi itu sangat benar. Tapi koreksiku adalah aku tidak terpaksa. Ternyata sangat mudah untuk aku jadi anak-anak. Maksudnya cukup mudah, aku mengakui cukup mudah untuk aku bisa memanggil sisi anak-anakku untuk jadi teman mereka gitu. Karena aku di situ datang sebagai pencerita. Aku harus bisa mengarahkan mereka gitu. Dan mereka paham posisinya di sebuah film, dengerin arahan sutradara ya gitu. Nah, aku nggak pengen jadi tukang ngatur gitu. Aku lebih kepada mereka paham banget nih lagi bikin apa, mereka paham banget mereka tuh jadi siapa. Jadi pendekatannya tuh sebenarnya challenge-nya tentu bedanya, challenge-nya adalah kita harus mengakui kita lebih jompo ya. Energi mereka tuh nggak habis. Aku nggak ngerti mereka udah syuting sampai malam, besok paginya tuh kita udah yang kayak gini, mereka tuh masih kayak wah Om Rian syuting apa hari ini, udah kayak
Ya Allah, dulu saya pernah seperti itu gitu. Kayak apa ya? Baterainya tuh nyalanya kenceng banget dan kayaknya palanya masih jernih ya. Jadi ngafalin dialog tuh cepet banget. Mereka ngafalin dialog sangat cepet banget gitu. Dan beruntungnya tuh di lokasi kita punya yang namanya editor on location. Jadi editor filmnya kita udah hadir di situ, dia punya workstation sendiri, punya komputer, sehingga setiap kali kita habis take, yang kita ambil dari kamera itu bisa langsung dikasih ke editor, bisa langsung dibikin draft videonya gitu. Itu ngebantu sekali. Pertama ngebantu aku untuk evaluasi shotku cukup nggak ya untuk bercerita, masih kurang nggak? Oh ternyata aku butuh close up misalnya gitu. Aku ternyata kurang nih, ada butuh wide shot dan seterusnya. Itu pertama, sama ngasih lihat ke mereka apa yang mereka kerjain, karena mereka perlu tahu kita lagi bercerita tentang apa, dan mereka lihat tuh gitu bahwa tadi Om suruh gini karena kita mau bikin adegan kayak gini nih, lihat deh, nonton mereka gitu. Jadi mereka juga tahu bahwa mereka di situ bukan semata-mata disuruh-suruh aja, ntar kamu ngomong ini, berdiri di sini, jalan ke sini. Jadi mereka tahu konteks gitu. Oh ternyata ini jadinya bagus. Dan mereka kan generasi sosmed ya, generasi video banget gitu, generasi TikTok, generasi Instagram. Jadi mereka seneng ngelihat gambar jadinya tuh, ih bagus ya gitu. Bahkan mereka kadang-kadang nonton gitu, terus ini aku juga kagum sih. Mereka nonton terus mereka kayaknya aku responnya terlalu cepet ya Om. So, kayak, wow, sangat pinter banget gitu. Keren banget. Boleh nggak take lagi gitu? Terus, ya Farida, kamu nanya dulu, terus tunggu bentar, habis itu aku jawab ya. Oke gitu. Jadi kayak keren mereka banget. Sesama aktor tuh juga punya trik gitu. Dan kesulitannya sih lebih kepada ya untungnya aku olahraga ya. Jadi staminanya cukup bisa ngikutin mereka gitu. Tapi itu sih aku merindukan keprimaan jasmani seumur mereka itu yang gak cepet capek, gak habis-habis energinya. Iya, tapi itu sih pas kita reading, pas kita pertama kenalan pas saat casting gitu. Ya aku memperkenalkan diri, terus aku tanya lah mereka sekolah di mana, di sekolah seperti apa, punya teman berapa. Nah, terus ada nggak teman yang paling kalian sukain, ada nggak teman yang agak kalian sebeli. Nah ketika aku kadang-kadang menemukan titik persinggungan antara hidup mereka dengan karakter, aku langsung point out gitu. Nah kayak teman kamu tuh si X tuh, nanti teman kamu namanya Dul kayak gitu. Kamu kalau lagi misalnya, pernah nggak kalian setiap hari main, tiba-tiba dia sakit nggak masuk sekolah? Pernah. Sedih nggak? Sedih banget, aku kangen. Nah Nawila tuh gitu, ketika teman-teman yang antar pada sekolah, dia sendirian di gang. Ingat nggak rasanya kayak gitu? Nanti mainin ya rasanya kayak gitu, dan mereka bisa. Jadi nyari cara gimana ngekonekin siapa mereka dan keseharian mereka, dan bisa dicerminin ke karakter yang akan mereka mainin. Itu ternyata cara yang paling dapat buat aku gitu. Wow. Ada nggak salah satu momen di behind the scene sama anak-anak ini? Karena aku tuh sering baca, katanya salah satu cara healing inner child kita pelan-pelan itu kadang sebenarnya malah justru interaksi sama anak kecil lagi. Nah ada nggak momen-momen behind the scene pas syuting Nawila gitu sama anak-anak ini gitu, yang bikin Mas Rian tuh yang kayak at some point kayak, aduh ini inner child aku healed gitu? Ada pemeran Nawila, namanya tuh Luisa Adrena. Halo Wica, nggak tahu kamu nonton apa enggak, halo. Gitu. Jadi ada satu momen kita break makan siang, tapi pas lagi makan siang itu aku kebetulan harus ada meeting online. Jadi ya kru kan break tuh makan siang gitu, aku ada meeting online gitu. Terus setelah breaknya selesai mau balik syuting, tiba-tiba Luisa nih moodnya nggak enak gitu, kayak nggak prima gitu, dia nggak mau nge-take, nggak segala macam gitu. Terus bingung kan semua, nanya kenapa-napa gitu. Setelah dikilik dicari tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Dia ternyata empatinya gede banget, dia nggak mau take karena dia ngelihat Om Rian belum makan. Wow. Terus gue kan kayak, hah gitu kan. Terus habis itu kayak videonya pernah aku upload di X, jadi dia bete karena yang lain makan, Om Rian belum makan. Terus akhirnya
akhirnya dia baru mau take lagi ketika aku samperin terus yaudah udah abis ini Om Rian makan gitu kan gitu. Terus dia mau memastikan kalau dia nanya gitu aku suka apa, akhirnya kesebutlah makanan Jepang, udon gitu. Ya udah akhirnya dia mau memastikan kalau Om Rian dipesenin udon dulu baru bisa dia mau take. Tapi ada satu hal yang lucu sih, ternyata yang dia pesen salah gitu karena dia nanyanya belakangan. Dia nanya Om Rian paling suka apa di restoran udon itu? Aku bilang chicken katsu curry. Ya tadi kayaknya bukan itu yang dipesan. Udah nggak apa-apa kataku gitu. Ntar yang penting kita makannya bareng aja ya. Tapi abis ini take dulu ya gitu. Ya oke gitu. Nah maksudku yang mengingatkan aku sama inner child itu adalah itu hal sekecil itu bisa menyentuh emosi seorang anak gitu. Makanya gimana ceritanya orang dewasa tuh berpikir paling anak juga nggak ngerti gitu. Ya kan? Iya. Padahal mereka sangat perseptif gitu dengan sekitarnya gitu. Dia tuh anak-anak itu aku akan bilang audiens paling susah. Audiens ya, karena dia sangat jujur. Suka nggak filmnya? Enggak, jelek. Nah, sakit nggak lu jadi sutradara denger gitu? Gimana ini? Iya kan, maksudnya mereka tidak punya filter yang membutuhkan mereka untuk istilahnya sugar coating. Betul. Ya kan gitu. Mereka berani menyuarakan apa adanya dan mereka sangat perseptif. Ada temennya keganggu sedikit mereka tahu, yaitu kayak aku belum makan dia tahu gitu. Jadi salah satu yang tersentuh itu momen BTS itu salah satu yang bikin aku kayak wow gitu. Dulu gue juga kayak gini ya gitu tuh momen itu. Kalau misalnya Mas Rian mungkin punya kesempatan gitu ya untuk ngobrol sama diri Mas Rian pas kecil gitu, kayak ya pokoknya pas kecil lah, pas zaman kecil, kayak kira-kira Mas Rian mau nyampein pesan apa sih? Jangan takut gitu, maksudnya saya bangga banget sama kamu gitu. Kayak kamu tuh ternyata yang membawa saya sejauh ini gitu. Ternyata semua hal yang dulu dibilang bikin kamu aneh itu ternyata kekuatan terbesar kamu. Itu salah satu hal yang ternyata membawa kebahagiaan banyak orang. Aku mau bilang ke Rian kecil, semua coretan-coretan kamu di buku pelajaran yang bikin guru marah, semua karakter-karakter yang kamu karang di tembok kamar yang bikin mama ngomel gitu untuk ngecat ulang dan segala macam, itu ternyata berujung di tahun 2025 jadi film animasi terlaris di Indonesia. Jadi jangan khawatir gitu, kamu sudah di jalan yang benar gitu. I love you. Gak kerasa Mas Rian, ini udah hampir 1 jam kita Masa? ngobrol, ternyata gak kerasa ya. Banyak ngomongin tentang anak kecil ini, ternyata ini pertama kali podcast In Our 20s ngomongin tentang inner child. Emang gitu, kalau anak misalnya sesuatu kecil. yang lu senengin kan cepet kan. Sama 10 tahun anak kecil kan hilang, tiba-tiba masuk SMP. Hah, kok SMP aja gitu. Tahu-tahu udah SMP. Nah, ini kan Lebaran, tadi aku diceritain Lebaran Day One ya, Day One. tayangnya. Tanggal 19 berarti, 19 Iya. Maret ya. Aku sebenarnya nggak tahu spesifik tanggalnya, kayaknya belum ngumuminnya kita ya. Belum diumumin ya? Oh, udah. 18. Oh udah 18 Maret. Oh 18 Maret. Kita ada 3.000 penonton nih saat ini sudah mengkonfirmasi 18 Maret 2026 Nawila di bioskop. Nah, apa kira-kira satu hal yang menurut Mas Rian audiens perlu anticipate banget, dan kenapa orang-orang perlu nonton banget Nawila? Anticipate. Anticipate apa ya? Nggak ada setannya, nggak ada. Ada yang nanya kan waktu di trailer pertama kan kisah terbaru dari kreator Jumbo. Terus ada yang komen, temannya jurik lagi nggak? Gitu. Enggak. Temannya bukan ya Raya? Bukan kan? Apa ya? Apa yang mesti diantisipate ya? Anticipate kan kayak sesuatu yang bahaya nggak sih? Kayak gue harus antisipasi nih gitu. Lebih ke anticipating, siapa tahu kayak misalnya nanti bisa siapa tahu keluar bioskop nangis, karena kan ada yang gitu-gitu ya. Oke. Gue berharap dengan nonton Nawila orang akan ingat lagi rasanya jadi anak-anak, dan mereka akan keluar bioskop
meyakini bahwa film ini adalah perayaan keluarga terbesar di Lebaran tahun 2026. Dan ada banyak cara Nawila mengungkapkan perasaannya. Salah satunya dengan menyanyikan perasaannya gitu. Jadi akan ada satu momen gitu di mana tiba-tiba dunianya Nawila menjadi sebuah sequence musikal gitu. Aku dengerin tuh lagunya yang di teaser yang ada sikil-sikil Sikilku gitu. Isomuni gitu. Iya. Itu salah satu momen yang juga paling ikonik dari bukunya sih gitu. Oh, iya. Dan kenapa orang harus nonton Nawila? Gimana ya? Ya itu sih, gue kadang takut janji berlebihan ya. Tapi beneran deh, maksudnya dari ngelihat hasil kolaborasi kami semua dari cast, kru gitu. Ini bukan film anak-anak biasa. Ini bukan, ya ini perayaan keluarga terbesar tahun 2026. Ayo siapa mau ke bioskop tanggal 18? Saya abis ini mau ngecek file. Oke, sekali lagi thank you banget Mas Thank you, Jihan. Rian hari ini. Thank you banget tim Visinema udah main ke In Terima Our kasih 20s. Kita banyak. seneng banget, kita truly happy. Sama-sama dengan senang hati. Semoga nanti per tanggal 18 dan seterusnya banyak orang-orang yang at least mereka bisa ketemu anak kecil di dalam diri mereka lagi. Amin. Aku pun juga akan siap-siap untuk ke bioskop nanti tanggal 18. Ditunggu. Dan hopefully Mas Rian juga sehat-sehat. Karena aku yakin kayaknya Indonesia ini butuh banyak film-film yang kayak gini, yang film-film anak kecil tapi kita-kita yang udah gede yang nonton. Iya, karena aku selalu percaya konten baik buat anak itu kan pasti yang bikin bukan anaknya, yang bikin orang dewasa yang peduli. Bener. Iya. Thank you Mas Rian. Terima kasih, sekali Jihan. lagi. Terima Thank kasih, you In Our semuanya. 20s. Oke teman-teman, segitu untuk hari ini. Seperti biasa kalau misalnya teman-teman ada mau kasih feedback atau misalnya ada kasih mau saran kayak nextnya kita ngundang siapa lagi, teman-teman bisa drop di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.